Untuk apa? Bitaubati abdihi, dengan taubatnya seorang hamba. Gusti Allah mawon bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Cuma kadang-kadang menungso di sini. Jawabannya banyak pula aku butuh pangeran. Karena panjangnya dari salah di sepuro. Aku butuh pangeran. Kan perbanyaklah diri kita untuk membaca istighfar kepada Allah. Hanya toh kaji kami sendiri setiap hari itu tak kurang tak lebih taubatnya baca istighfarnya itu 70 sampai 100. Karena salah satu fadilahnya orang yang membaca istighfar itu adalah man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melanggengkan baca istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Dan dari masalah hidup Allah akan kasih jalan. Kemudian Allah akan menjadikan hati yang sedih jadi bahagia. Hari nganggur sumpah, badi sumpah itu istri, ya kan bahagia. Kemudian warazat min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kayak penting ini baca istighfar, nganggur baca istighfar. Mesti ada sholat. Apalagi sebelum usia senja seperti ini dengan ini, istilah 40 itu perbanyak. Wah, harus banyak sebab, banyak sekali, banyak tinggi, banyak dah sampai dengan ini. Tuba syajaratul fil jannah masiratul mi'ati amin. Siyaru ahlil jannah takhruju min akmamiha. Tuba adalah sebuah pohon di dalam surga yang tingginya sama dengan perjalanan 100 tahun. Yang mana pakaian-pakaian penduduk surga dikeluarkan dari dedaunan dan ranting-ranting. Tuba ini salah satu nama pohon yang ada di surga. Dari akar sampai ujungnya itu 100 tahun sampai seperti ya. Kemudian tuba syajaratun fil jannah wa rasyahallahu biyadihi wa nafakha fiha min ruhi wa in babin awsanaha la tura min wara'i aswaril jannah tumbitu khuliyah wastamaru tahat dilahu ala aqwami. Tuba itu adalah sebuah pohon di dalam surga yang ditanam oleh kekuasaan Allah dan dia selalu meniupkan ke dalam roh yang diciptakan. Sesungguhnya tangkinya pohon itu terdapat di balik tembok surga, yang mana buahnya itu berupa perhiasan, buah-buahan, produk. Jadi ini riwayat tentang buah pohon yang ada di surga. Cuma sekarang bagaimana supaya kita bertemu dengan tuba? Ya, bagaimana supaya kita ini bertemu dengan tuba di surganya Allah? Bicara di sini. Salah satunya ini. Atau imusyakir khairun minasabir wasra'im. Orang yang memberi makan kepada manusia yang syukur, maknanya adalah puasa yang seharian habis ibadah, maknanya mau puasa. Iku khairun minasabir wasra'im. Itu lebih baik daripada wong terutama daripada wong sing sabar dan puasa. Jadi intinya memberi makan kepada orang yang ahli puasa lebih besar pahala. Ya. At-tahuru sadrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina as-sama'i wal ardh.
bersuci itu merupakan satu iman. Jadi sebagian daripada iman, kalau iman itu adalah bersuci. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah dapat memenuhi timbangannya. Tidak usah khawatir dengan apa? Bila maus ini juga termasuk pelajaran ya. Walhamdulillah tamla'ani ma bainas samai wal ardh. Dan kebaikan orang yang baca bismillah yang baca alhamdulillah adalah memenuhi antara langit dan bumi. Hanya apa? Ketika hidup di dunia, ayo berbanyak, walaupun dengan amal bil. Amal ibadah di dalam Islam itu berapa? Masih ingat? Oke, tapi tunggu. Amal dalam Islam jenisnya amal ibadah ada 3. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah atau hati, dan yang keempat ibadah maliyah. Ya, ibadah badaniyah itu adalah ibadah yang kita harus tahu gerakannya. Sholat harus kelihatan takbirnya, sholat harus kelihatan rukuknya, harus kelihatan sujudnya. Nah, kemudian tambahan yang kedua adalah amal, sedekah, puasa. Gitu. Sebuah amal mizan. Wassalatu burhanu, was-salatu nurun. Dan sholat itu menjadi cahaya. Mana cahaya apa? Kekelilingnya ini lah diberikan cahaya Allah. Terutama ketika kita di alam kubur. Dalam kubur juga ada lampunya. Ya, saya pernah datang ke sebuah ruangan di Palembang. Kemudian beliau punya tempat khusus untuk apa? Bersatu dengan Allah. Ketika diajak sebelumnya, dia punya tempat untuk bersolat di dalam tanah itu dari atas itu kurang lebih 4 meter. Dan tidak ditutup. Saya bayangkan bahwa tidak, ini masih ditutup itu. Dan dia kalau bukan ditutup ada. Tapi ya Allah. Padahal tempat tinggal kita yang pasti adalah di alam kubur. Tidak. Makanya salah satu pesan dari Nabi, ya, wa minas sholat turun, naumiru buyutakum bis sholat wa tilawatil Quran. Terangilah rumahmu itu dengan sholat dan juga baca Al-Quran. Jadi lek beijing kepilih dari pandang jumlah berbanyak sholat. Berbanyak sholat. Wassalatu nurun, salat itu menjadi cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu menjadi bukti keimanan kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam kitab Nasaihud Diniyah itu disebutkan beliau itu kalau punya kebiasaan itu kalau malam itu sebelum makan malam itu menyuruh pembantunya untuk keliling kampung mencari siapa orang yang belum makan. Nabi Ibrahim setiap malam itu kalau mau makan itu sebelum makan beliau menyuruh pembantunya untuk mencari seseorang yang malam hari itu belum makan.
Kemudian pas sudah ketemu, baru kan Ibrahim itu ngasih apa? Kasih makanan, diajak makan bareng. Baru Nabi Ibrahim mau kan. Sehingga salah satu itu, jadi akan menjadi bukti bahwa sedekah kita, amalan baik kita itu akan menjadi bukti. Wassalat nur, salat itu menjadi cahaya. Wassadaqah itu burhanun, jadi bukti. Bukti apa? Bukti akan keimanan kita. Salah satu bukti kalau orang itu imannya kuat, imannya hebat, dia adalah apa? Mau memperhatikan lingkungannya. Dalam Suratul Maun, Allah tahu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u bil-yati wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah kalian tahu siapa orang pendusta agama? Pendusta agama itu dia mukmin, dia muslim, tapi dia mendustakan agama. Kenapa mendustakan agamanya? Satu, karena dia suka membazir anak yatim, tidak mau menolong orang fakir miskin. Ini termasuk seorang pendusta agama. Makanya orang sedekah itu menjadi bukti keimanan. Sampai apa? Bukan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim wal yukrim. Siapa yang mengaku iman pada hari akhir akan wal yukrim. Takoh itu menjadi buk. Wasabru diyaun, sabar itu menjadi cahaya dalam keluar. Wal Quran hujjatun lana, hujjatun laka au alaika. Kemudian Quran itu akan menjadi penolong kita atau menjadi musuh. Bagaimana caranya? Kalau Quran itu mau menjadi penolong, yang pertama Quran harus kita pelajari, kemudian kita pahami, kemudian kita amalkan. Jadi Quran itu dibaca, dipahami, diamalkan. Mangkur al-Quran wastazhar wa ahalla halalan wa harrama haraman adkhalahu Allahu jannah. Barang siapa yang mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, mau mendalami Al-Quran, kemudian wa ahalla halalan, ya, mengatakan yang halal akan dikatakan halal oleh Al-Quran, dan wa harrama haraman, dan mengatakan yang haram maka katakan Al-Quran haram, adkhalahu Allahu jannah, maka tersebut akan dimasukkan ke dalam suara bonek Gusti. Nah sekarang kita lihat Allah mulai berkata terawih. Sekarang mencoba. Ini harapan kami nanti tahun-tahun mendatang tak dari Allah di raya ini. Nah, ayo akan Allah ada beberapa program kita ini. Saya kepingin Anda harus Quran, menafsir Quran. Jumat itu menamu mendekati Jumatan awal nih, dia banyak. Kalau hari Jumat itu takdirnya itu hanya mendekati Jumatan awal. Harapan nanti
hujjatun lana, menjadi pembela. Jangan sampai Quran itu malah hujjatun alaika, malah menjadi musuh kita. Karena jelaskan tadi rubba qari'in wal Qur'an yal'an. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Quran tidak bisa memberi syafaat, malah menjadi pemberi laknat. Jadi Quran itu menjadi. Kemudian setiap manusia kullun nas yaghlu wa ba'idun nafsahu wa mu'tibuha aw mu'tibuha. Dan setiap hari, setiap pagi manusia itu selalu berjual beli. Jual belinya dengan siapa? Dengan Allah. Setiap hari kita ini jual beli sama Allah. Kita ini sebagai penjual, Allah itu sebagai pembelinya. Apa kita jual? Harta kita, nyawa kita, ilmu. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul. Allah itu akan menerima